Saya tanya ya, kita kasih data lagi, Daeng. Gurunda. Iya. Intinya ini Lagi. Sebentar Bang, biar kau pinter Bang. Ini besar dulu host. Nih di Bibelmu sendiri nih ya, apa itu mukjizat? Di ketika Petrus ya berteriak kepada ini orang-orang Israel ya, itu orang-orang Israel. Tapi entahlah kalian ini. Hai orang-orang Israel, dengarlah perkataan ini. Yang aku maksudkan ialah Yesus dari Nazaret, seorang yang telah ditentukan. Jadi dia udah dipilih oleh Tuhan ya, seorang yang telah ditentukan oleh Allah dan yang dinyatakan kepadamu dengan kekuatan-kekuatan dan mukjizat-mukjizat dan tanda-tanda yang dilakukan oleh Allah. Siapa yang lakukan? Allah. Dan tanda-tanda yang dilakukan oleh Allah dengan perantaraan Yesus. Dia ini Yesus. Dengan perantaraan Yesus di tengah-tengah kamu seperti yang kamu tahu. Jadi Yesus bermukjizat itu yang Allah yang melakukan melalui perantaraan Yesus. Karena Tuhan tidak boleh turun ke bumi, nggak bisa, Allah Maha Besar. Itu ya, jadi dia bermukjizat itu atas izin Allah, kehendak Allah. Melalui perantara Yesus. Oke, itu namanya mukjizat. Jadi Nabi Isa, Nabi Musa, Rasulullah SAW bermukjizat itu atas izin Allah. Kehendak Allah. Oke, lanjut. kalau kita nyambung dari penjelasan Bunda Rahma nanti beda lagi dari Enggak, kamu paham nggak arti mukjizat Juven itu aja poinnya? Kamu paham nggak? Itu datamu kok. paham. Nggak, kamu paham nggak? Paham? Apa itu Adalah yang mukjizat? dilakukan. Ya yang terjadi atau contohnya lah kan Musa membelah laut itu kan mukjizat. Berarti yang dilakukan Itu yang melakukan Musa atau Tuhan? Musa, tapi kehendak siapa? Musa dari datang dirinya sendiri. Musa yang membuat itu sendiri. Iya, memang bukan tapi dari kehendak. Oh ya udah paham berarti. Ya sama berarti. Ya Al-Qur'an itu datang dari Nabi Muhammad bukan dari dirinya sendiri tapi datang dari Allah. Udah paham kurasa ya, nggak usah diulang-ulang. Apalagi pertanyaanmu biar nggak pusing kita. Nanti ku tunjukkan mukjizatnya Bible nanti terkaget. Apa ya? Tunggu. Sebelum ke Juven ini pengen nanya, ini mujizat bukan ini jatuhnya ya? Tunggu ya. Nah, nih Pin dari tadi Pin, mukjizat Bible Pin. Iya, enggak dong, Biblos sama bukan mujizat, itu kan tulisan. Jadi ini dari Premier Christianity.com ya kawan-kawan ya, mohon siap-siap. Jadi di Premier Christianity.com itu dia mengulas mengenai fakta-fakta penyaliban. Nah, lalu kemudian tunggu ya. Duh, aku kalau si Kelvin data aku berdebar-debar jantung aku. Berdebar-debar jantung aku. Tunggu ya. Ya Allah. Tidak. Enggak, ini tulisan-tulisan, ini bukan parade patung, ini tulisan-tulisan. Bukan. Tulisan. Nah, oke, ini sip udah ya. Ini dari Premier Christianity.com ya kawan-kawan. Nah, ini tentang autopsi penyaliban. Jadi judulnya ini autopsi penyaliban ya. Nanti ada poin di sini yang gue tanyakan, ini tuh sebagian dari mujizat pembuktian Yesus bangkit atau gimana gitu. Nah, di sini dikatakan begini. Orang-orang dibunuh dan bunuh diri dengan berbagai cara kreatif yang tidak pernah dimuat di koran. Saya terkejut melihat banyaknya orang yang meninggal secara tidak sengaja karena mati lemas sebagai sarana kepuasan seksual. Reaksi fisiologis yang aneh ini adalah rasa malu terakhir dari pria yang disalib, ereksi dan ejakulasi karena mati lemas secara perlahan. Nah, itu mujizat tuh kan. Udah aku bilang kan berdebar-debar jantungku. Ini yang nulis Kristen sendiri ya? Tapi yang siapa tapi? Nah itu, ini bagian ereksi dan ejakulasi ini bagian dari mujizat atau gimana? Agak bingung saya. Silakan. Aku bilang kalau dia buka data jantungan awak, aku bilang. Oke, lanjut ya. Biar makan dulu. Dari yang kedua tadi mengenai Umi. Oke. Di skip saja, nggak apa-apa lah. Nggak usah dipikirin Juven itu nggak usah. Ya fokus ke Bang Zuma aja Juven. Fokus ke Bang Zuma aja. Kalau nggak nih kita mau sapa John dulu. Ya lanjut. Mengenai kita dulu sama orang kaum muslim di sini, apakah benar gelar Muhammad itu adalah Ummi dalam arti buta huruf, nggak bisa baca? Silakan Bang Zuma.
Jawab aja iya Iya. atau tidak. Iya. Betul. Oke. Jadi pertanyaannya Hmm. kan gini ceritanya. Iya. Muhammad berada di dalam goa. Turunlah mukjizat Allah dari surga melalui malaikat Jibril Hmm. pada Muhammad. Ya, terus? Apa kata malaikat Jibril? Iqra. Apa itu Ya. Iqra? Bacalah. Mm-mm. Kalau memang kita ikutin dari istilahnya lah ya. Contohnya Bang Zuma menyuruh orang yang nggak bisa baca membaca, apakah dia bisa baca? Hmm. Mana? Apakah Iya. dia bisa baca? Ya tidak bisa lah. Tidak bisa. Kalau memang itu memang benar Muhammad itu nggak bisa nulis atau nggak bisa baca, apakah Iya. dia sudah mengikuti perintah Tuhan tersebut? Maksudnya apa ini? Kan ini malaikat Jibril datang kepada dia. Terus? Katanya Iya. ini mengenai wahyu ini kan, wahyu. Oke. Mau terjemahkan lagi nggak bang bahasa dia bang? Udah nggak bahasa, udah paham, udah paham. Gini loh, gini. Iya, Kan, iya. malaikat Jibril datang kepada Muhammad. Ah. Tetapi kita tahu dulu bahwa Muhammad itu nggak bisa baca dan nggak bisa nulis. Iya. Benar kan? Oke, udah, saya udah paham. Nah sekarang gini. Terus malaikat Jibril mengatakan kepada Muhammad, Iqra, itu bacalah. Oke. Jadi gimana itu? Oke. Bisa tidak Anda membaca situasi? Saudara Jupen, Apa bang? bagaimana cara Anda membaca situasi? Apakah harus dengan ada tertulis atau dengan pikiran orang bisa membaca? Jadi yang maksud malaikat Jibril apa yang dibaca? Nah, oke. Sebelum saya menjawab itu, saya minta dulu penjelasan dari saudara. Bisa tidak orang itu membaca dengan perasaan? Ya namanya orang yang bisa baca, nggak bisa baca lah. Enggak, saya tanya dulu. Apakah kemudian orang itu bisa membaca dengan perasaan? Kalau Membaca sesuatu dengan akal bisa enggak? bisa, tapi kalau Bisa. contohnya Ya, bisa. Oke, Kalau contohnya, oke. ini kan- Itu ini kan- dulu. Nah, sekarang saya jawab pertanyaan saudara. Jadi ketika malaikat atau Roh Kudus datang, Iqra, baca. Di situ tidak sedang mempertontonkan tulisan. Tetapi Rasulullah dituntut kemudian untuk meneguhkan, baca, olah, telaah, pikirkan, renungkan, tadabburi. Apa itu? Bismi rabbikal ladzi khalaq. Baca dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Khalaqal insana min 'alaq. Tuhanmu Allah telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Ini Rasulullah sedang diminta membaca dengan alam pikirannya tentang Allah. Iqra wa rabbukal akram, baca. Dan Tuhanmu lah yang maha mulia. Alladzi 'allama bil qalam, yang mengajarkan manusia dengan pena. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Tuhanmu Allah mengajarkan manusia apa yang tidak diketahui. Hal-hal ini, item-item ini yang minta Jibril untuk dibaca, bukan tulisan. Bukan ada tulisan, Rasulullah baca ini, kagak. Rasulullah diminta untuk membaca apa itu? Baca alam semesta ini. Baca semuanya. Baca dengan pikiranmu, baca dengan perasaanmu, baca dengan kulitmu, baca dengan waktumu. Apa yang kamu lihat, apa yang kamu rasakan, apa yang kamu dengarkan, dengan nama Tuhanmu yang menciptakan. Dan Rasulullah lagi bertahanut, lagi berpikir, lagi menelaah alam semesta, lagi mencari apa yang sedang terjadi dengan umatku. Ada apa dengan bangsa ini? Ada apa dengan bangsa jahiliyah ini? Oh Tuhan, tunjukkan sesuatu kepadaku, tunjukkan dirimu kepadaku, berikan petunjuk. Apa ini semuanya?
kenapa bangsaku seperti ini? Ada apa dengan ini semua? Sejahil-jahilnya mereka jauh lebih jahil. Ya Tuhan, dia belum menyebut Allah. Lalu kemudian datang Roh Kudus. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Nabi Muhammad kaget. Dia kaget. Sampai dia ketakutan. Pulang kemudian minta diselimutin. Kenapa? Dia tidak pernah membayangkan kalau dia itu ternyata adalah Nabiullah. Ternyata dirinya adalah manusia pilihan Allah. Dia tidak pernah bayangkan itu. Tidak seperti orang di sebelah. Entah siapa-siapa dia ngaku sendiri Rasul. Beliau nggak tahu. Bahkan sampai dia stres tinggi Rasulullah. Ini ada apa dengan aku? Bisikan itu datang lagi, wahai istriku. Makhluk itu datang kepada aku dengan mengatakan secara terang. Aku melihat dan aku mendengarkan. Bahkan aku ditekap. Sampai aku sesak napas, kata Rasulullah. Akhirnya istrinya membawa ke pamannya. Lalu pamannya mengatakan, Haza namus. Ini adalah namus. Apa itu? Yang pernah datang kepada Nabi Musa, pembawa hukum Allah. Makanya namus itu artinya hukum. Inilah yang datang kepada Nabi Musa yang membawa hukum Torah, dan akan datang kepada Nabi Muhammad membawa hukum juga atas dunia. Makanya dikatakan Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Nah, ini diuraikan kemudian dalam Yesaya 29 nomor 12. Apabila kitab itu diberikan kepada seorang yang tidak dapat membaca dengan mengatakan Iqra, baca, maka ia akan menjawab, aku tidak dapat membaca. Dan tak ada nabi di tengah-tengah Bani Israel yang menerima kitab ini. Seperti ini keadaannya, kecuali Rasulullah Muhammad SAW. Apabila kitab itu diberikan kepada seorang yang tidak dapat membaca dengan mengatakan baca Iqra, maka mereka kemudian tidak akan pernah bisa dia tidak akan bisa membacanya. Apa kata dalam bahasa Ibrani-nya? Qara. Dalam bahasa Arabnya Iqra. Dalam bahasa Ibrani-nya Qara. Sama, baca katanya. Maka dia akan mengatakan, aku tidak dapat membaca, aku tidak bisa membaca. Maka Nabi Muhammad SAW dituntun kemudian, Bismi rabbikal ladzi khalaq. Baca dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Artinya Rasulullah tidak sedang diajari untuk membaca sesuatu. Nah, kalau Anda mengatakan dia tidak bisa membaca huruf, Al-Quran mengatakan apa? Ma ya'tihim min zikri min rabbihim. Itu dikatakan seperti itu. Beliau diturunkan kemudian Al-Quran kepada mereka Rasulullah, kepada dia Rasulullah, ayat-ayat yang ada kemudian kepada beliau. Ya, Al-Quran menerangkan itu. Bagaimana Rasul kemudian menerima Al-Quran dan dikatakan dia adalah seorang Rasul dari Allah yang membacakan lembaran-lembaran yang suci. Jadi Rasulullah tidak mungkin kemudian membacakan kemudian lembaran-lembaran ini kalau Rasulullah itu buta huruf, itu nggak mungkin. Makanya diterangkan dalam Al-Quranul Karim, Rasulun minallah yatslu suhufan mutakhara. Seorang dari Rasul utusan Allah yang membacakan lembaran-lembaran suci Al-Quran. Berarti beliau tidak buta dalam arti kata ummi, dalam arti kata mohon maaf tidak mengetahui. Justru manusia yang paling jenius di atas muka bumi ini adalah Rasulullah Muhammad SAW. Satu-satunya manusia paling jenius yang tidak terkalahkan adalah beliau. Tak ada kalah jenius manusia selain Rasulullah Muhammad SAW. Saya kira begitu, Bang. Silakan. Oke. Dari penjelasan Bang Juma, itu tadi bilang kata Malaikat Jibril, bacalah, tapi cuma menembakkan, bacalah sekeliling-kelilingmu, situasi dan kondisi. Tapi kalau aku cari nggak ada kayak gitu, Bang Juma. Oh iya, buktinya Rasulullah Muhammad setelahnya kemudian diperintahkan apa? Menjelaskan segala sesuatunya kan? Tentang Allah, tentang alam semesta, tentang akhirat, tentang manusia, tentang embryo, semua dijelaskan kemudian. Dengan apa? Afalan ta'qilun, afalan tatafakkarun.
Karena pola Islam itu ujung-ujungnya adalah ikra, baca. Ujung-ujungnya adalah ikra, baca. Semua umat Islam itu ujung-ujungnya ikra. Dan semua kehidupan di atas muka bumi ini sampai pada tujuan, manusia mencapai tujuannya karena ikra. Orang menjadi profesor karena ikra, menjadi dokter karena ikra, menjadi polisi karena ikra, menjadi tentara karena ikra, menjadi presiden karena ikra, menjadi guru karena ikra, menjadi ustadz karena ikra. Semua orang menemukan listrik karena ikra, orang menemukan komputer karena ikra, orang menemukan kemudian HP karena ikra, orang menemukan apapun itu karena ikra. Ada yang ditemukan di atas muka bumi ini bukan karena ikra? Apa? Semua karena ikra. Jadi Al-Quran itu hikmahnya. Ikra bismi rabbikal ladzi khalaqa. Karena pada saat itu tidak ada huruf yang mau dibaca, tidak ada apapun yang mau dibaca. Semuanya. Coba, Anda bangun tidur, yang pertama Anda lakukan apa? Membaca. Apa itu? Berpikir. Ikra, membaca itu artinya berpikir, menelaah. Ketika Anda kemudian duduk lalu berpikir, itu Anda sedang membaca tuh. Bukan berarti ada huruf, tidak. Anda sedang membaca uraian-uraian, ion-ion, mengantarkan saraf-saraf Anda akan mengantarkan Anda membaca dengan perasaan. Coba, ini besok saya akan pergi, tapi gimana ya? Seharusnya saya itu gini. Saya berangkat jam sekian, lalu kemudian nanti saya ketemu dengan ini nih. Saya akan katakan, itu sedang membaca, Cak Ayu. Itulah yang dimaksud tadi. Ikra, baca dengan akalmu, baca dengan pikiranmu, baca dengan matamu, baca dengan hatimu, baca dengan perasaanmu. Jadi cakupan Al-Quran itu memang sangat luas. Sedangkan saudara hanya menggunakan terjemah. Nggak bisa. Nggak bisa. Makanya Al-Quran itu hanya sampai kepada orang-orang yang berakal sehat. Demikian. Pertanyaan yang sama, kalau boleh. Oke. Bang, saya ingin pertanyaan yang sama. Yohanes dalam Kisah Para Rasul 4 ayat 13 itu disebutkan buta huruf dan idiot. Pertanyaan saya, bagaimana orang buta huruf dan idiot bisa nulis kitab? Ini ya, agramatoi aisin kayak idiotai. Coba dibesarkan dikit dong. Halo, mana nih? Oke. Bang Sadri, tolong besarin. Ini di room KST kita. Di room KST kita, Pak De. Jadikan moderator Ya. salah satu KST biar ada yang bisa bantu besar kecil besar Ini kecil, Kak. agramatoi, coba kita ya. Ada Bang Handi. Kita terjemah. Kita terjemah. Apa? Buta huruf ya. Nih. Terontes deten tau petrau persian kai yanes kai kata lebu menai hoti antropoi agramatoi aisin kai idiotai. Mana? Idiotai. Idiotai. Pade noise. Enggak apa, bentar. Nah, pertanyaan saya, bagaimana orang yang buta huruf dan idiot bisa nulis kitab? Ada Yohanes, surat Yohanes 1, surat Yohanes 2, dan Wahyu. Gimana caranya? Lanjut. Sebelum dilanjut, aku ingatkan dulu Pade, aku bukan Sadli. Lanjut. Sorry. Lanjut, Juven ditanya sama Pak Pade. Bagaimana seorang buta huruf bisa menulis Injil Matius? Tuh, ayo. Yohanes itu tadi katanya. Injil Yohanes. Oke. Kalau menjawab itu simple. Itu kan dalam ayat tersebut tidak menuju kepada seseorang, hanya menjelaskan aja. Oke. Balik sama Bang Juma. Tadi kalau kita lanjut dari penjelasan Bang Juma, Jawaban apa itu? Mengatakan tidak merujuk kepada seseorang. Bentar Bang Kores. Ini ngawur dia. Ini ada Petrus, ini ada Yohanes. Katamu nggak merujuk seseorang. Besarkan Mbak Esti. Ini perlu diculuk matanya ini. Kalau mengatakan
Ini tidak merujuk seseorang ini, Petrus, Yohanes, idiot, ya apa namanya, buta huruf dan idiot. Bagaimana orang buta huruf dan idiot bisa nulis kitab? Itu pertanyaan saya. Baca dulu terjemahannya dulu, jangan mengartikan dalam satu kata. Loh, Tulis dulu. aduh, ada yang ngubungin. Lanjut dulu Bang. Itu ada di KPR 413 yang Satsugi. Cuma bagian idiotnya itu nggak diterjemahin, itu yang menyebalkannya. Kalau begitu, balik lagi daripada Bang Zuma. Kalau memang apa itu Muhammad itu buta huruf nggak bisa baca, kan dia menyuruh sahabat-sahabatnya, bukan dia yang menulis, tapi dia menyuruh sahabat-sahabatnya, dia mengatakan begini. Apakah dia memeriksanya kalau itu benar atau tidak? Padahal bagaimana dia bisa memeriksa padahal dia tidak bisa baca? Begitu. Udah dijawab belum pertanyaan saya? Itu dia lagi ngomong Pak De. Bang Zuma? Ya. Dia nggak. Oh, dia pertanyaan mau guru saya nggak dijawab ya? Oke, nggak apa-apa. Satsugi dia nggak punya kemampuan menjawab Satsugi. Biar ini aja sama Gurunda. Iya. Jadi kalau Anda berbicara mengenai bagaimana bisa dia justru karena itu bukan hasil penyelidikan. Apa yang didengarnya itu yang disampaikan. Mau benar, mau salah, mau serong, mau bengkok, mau lurus, mau lemput, mau tegak atau apapun itu. EGP yang jelas yang datang wahyu itu kepadaku harus kusampaikan. Biarkan orang yang menilai, biarkan alam semesta ini yang berbicara, biarkan akal manusia yang menilai, biarkan ilmu pengetahuan yang menegurnya, biarkan masa yang kemudian mendeteksinya. Itu salah atau benar, itu karangan atau wahyu dari ilahi. Itu cara pewahyuan, tidak perlu penyelidikan seperti surat kabar. Itu cara kabur. Kalau Itu surat cara kabar kudu wajib kemudian diselidiki dulu, diteliti dulu. Karena jangan sampai tidak sesuai dengan fakta. Kalau pewahyuan, ya tidak ada itu penyelidikan. Ini benar atau tidak ya? Ini benar atau tidak ya? Ini benar atau tidak? Tidak. Tidak ada yang kayak gitu-gitu. Apa yang diwahyukan itu yang dikatakan. Apa yang disampaikan itu yang ia sampaikan. Apa yang dia terima itu yang kemudian dia uraikan di hadapan umatnya dan di hadapan dunia. Makanya dikatakan kemudian dalam Al-Quranul Karim, madalla sahibukum wa ma gawa. Kawanmu Nabi Muhammad itu tidak keliru, tidak salah. Wa ma yantiqu 'anil hawa, dan tidaklah yang diucapkannya itu berupa Al-Qur'an menurut hawa nafsunya. In huwa illa wahyu yuha, tidak lain yang diucapkan itu adalah wahyu yang diwahyukan. Jadi tidak perlu dari mana dia tahu kemudian kalau itu adalah benar atau salah. Tengok apa yang terjadi hari ini, bagaimana Al-Qur'an menjelaskan kemudian apa yang ditemukan oleh ilmuwan, dijelaskan 1400 tahun silam. Jadi pertanyaan Anda itu harusnya Anda nggak kabur. Anda bertanya seperti ini harusnya menjadikan Anda itu tersadarkan, sehingga pengaruh roh jahat yang ada pada diri Anda sampai Anda menyembah anak orang itu bisa keluar dari diri Anda, bisa kabur. Bukan Anda yang kabur. Lanjut teman-teman. Malah dia yang kabur. Harusnya iblisnya yang ada dalam dirinya yang kabur, jangan dia kabur. Tapi iblisnya yang colek, ayo kabur, kabur. Nanti imanmu melemah, ayo kabur. Nanti kau percaya kepada Islam, kabur, ayo cepat. Iblisnya sudah kayak gitu, udah kabur lah dia. Karena iblis sudah kabur. Kena shock terapi dari saya tadi kan. Nah, ini orang idiot, buta huruf kok bisa nulis kitab, kabur. Dan ingat ya teman-teman, izin sedikit ingat, kenapa Al-Quran itu pewahyuan dari Allah? Tidak ada pertentangan. Cari satu pertentangan dalam Al-Quran. Kalau Bible, wow, banyak kali kacau balau.
Banyak pertentangan data-data yang saling tendang-menendang, sundul-menyundul dalam Bible. Banyak. Kalau Al-Quran nggak ada. Semua berkesesuaian. Ya, itu Al-Quran. Hadis pun begitu. Nggak ada yang bertolak belakang dengan Al-Quran. Kalau bertolak belakang itu ditolak, hadis palsu. Jadi teman-teman, sejak abad 7 setelah dikodifikasi Al-Quran, sebut Mushaf Utsmani, sampai sekarang abad 21 itu yang kami pakai. Nggak ada perubahan. Sejak dikodifikasi di zaman, disusun zaman Umar ya, Sayyidina Umar. Sayyidina Utsman. Mohon maaf ya Khalifah. Bunda, aku tuh mohon maaf Bunda, aku ini keburu nanti tak kabur. Bunda, putar. Ini Injil sederhana. Selamat malam. Agama apa? Kristen ya? Ya, Kristen. Ayo, oke, lanjut. Oke, aku nambah sedikit. Jadi, sejak dikodifikasi di zaman Utsman, ya abad 7 sampai saat ini abad 21, Al-Quran tidak berubah-ubah, coy. Beda Bible, berapa versi, saudara-saudara. Jadi kalian jangan tajam keluar, tumpul ke dalam. Ya, gajah di pelupuk mata tidak nampak. Enggak ke situ ya. Gitu ya, enggak ada pertentangan di dalam Al-Quran. Kalau Bible, wow banyak. Kalau kalian minta kita kasih. Lanjut. Oke. Kita sambut dulu ya. Injil sederhana, silakan. Selamat malam. Bang Andi. Selamat malam. Ya. Ada yang mau ditanggapi mungkin Bang, silakan, atau ada topik baru, silakan. Belum. Malam ini kok sinyalnya jelek semua sih? Bagus Pak. Bagus, Pak De, bagus. Ya, kembali ke topik ya. Jadi tadi topiknya yang jelek ya. Tadi topiknya itu Bang adalah mengenai proses pewahyuan boleh, terus mujizat para nabi itu apa? Al-Quran dan Bible. Ya, Kalau Al-Quran itu adalah mukjizat, kalau Bible itu karangan manusia. Kalau tema saya lain lagi. Apa itu? Roh apa yang ada dalam diri Kristen sampai menyembah manusia? Oh iya, itu tema tadi pertama ya Bang? Ya, Itu lanjut. tema pertama. Iya. Oke, baik. Silakan Pak Injil, apakah benar ini Anda menyembah manusia atau enggak menyembah manusia? Silakan Bang. Nah, itu saya kasih penjelasan ya. Jadi begini. Ya, silakan. Jadi Yesus itu karena dia harus menebus dosa manusia, maka dia harus menjadi manusia 100%, begitu. Jadi ketika dia datang ke dunia, dia menjadi manusia 100%. Karena kalau tidak, maka dia seperti melakukan cheating gitu lah kalau kita main game gitu. Jadi dia jadi manusia, dia hidup yang tidak berdosa, kemudian dia mati di kayu salib, dia raih kemenangan itu. Lalu dia kembali menjadi Tuhan, begitu. Oke. Tanggapi Banyuma. Dia harus menjadi manusia. Panjang ini malam kalau gini jawabannya. Silakan Guru Nda. Ya, jadi Tuhan mau menebus dosa manusia jadi manusia. Tuhan mau menebus dosa ayam Betul. jadi ayam. Betul. Kalau dia mau menebus dosa setan, Dituyul. makanya keselamatan itu nggak ada buat setan. Setan sudah Pelan-pelan Pak Sopir. Pelan-pelan Pak Sopir. kan setan itu menebus dosa-dosanya di neraka kan? betul. Dia Nah, berarti dia akan, untuk menebus dosa setan maka Tuhan menjadi apa? Tuyul. Jadi neraka. Tuhan nggak bisa tebus. Setan itu nggak mendapatkan tebusan. Sekarang kalau misalnya Yesus, Tuhan Anda datang menjadi manusia, kan dosa-dosa itu dipikul di bahu Yesus kan? Betul. Nah, berarti Yesus kemana perginya? Membawa dosa itu. Ke neraka dia. Oh, berarti Yesus masuk neraka, betul? Dia masuk ke neraka tapi dia bangkit pada yang ketiga. Dia anak kemenangan. Itu ngeprank namanya. Jadi gini, Bung. Kalau saudara mengatakan Tuhan menjadi manusia, yang mengajarkan itu bukan Tuhan. Yang mengajarkan itu bukan juga Yesus. Yang mengajarkan bahwa Tuhan jadi manusia itu adalah roh jahat yang ada dalam diri saudara. Mau bukti? Boleh. Nah, sekarang tunjukkan mana perintahnya Yesus, mana perintahnya Elohim untuk menyembah kepada anak Maria. Silakan, saya tunggu. Ya, jadi firman-Nya itu yang hendaklah engkau percaya kepada Dia yang diutus.
Yes, percaya. Bukan menyembah. Sekarang yang saya tanya, Elohim tidak mengajarkan menyembah kepada utusannya. Sang utusan tidak pernah mengajarkan dirinya untuk disembah. Pada praktiknya sehari-hari, sekelompok manusia bernama Kristen berbondong-bondong pada hari Minggu, mereka menyembah anak orang. Pertanyaan saya, roh mana yang mengajarkan Anda menyembah anak orang? Jadi saya setuju. Jadi kita bukan masalah ke gereja. Jadi kalau yang saya ajarkan itu adalah percaya kepada Yesus. Karena Injil itu sederhana. Kita percaya, ya kita sudah sembah Dia, gitu loh. Ini yang jadi permasalahan bukan sepele, Bang. Bukan hal-hal yang tidak rumit amat, bisa diselesaikan dengan hanya omat kambit gitu, enggak. Ini Tuhan mengajarkan menyembah dirinya. Betul. Bahkan Tuhan itu, sabar dulu, bahkan Tuhan itu memerintahkan membunuh orang yang mengajak menyembah kepada selain daripada dirinya. Yesus juga mengatakan hal yang sama, bahwasanya hidup kekal itu diperoleh hanya dengan beriman kepada Dia, bahwa Dia adalah utusan Tuhan. Berarti tidak merubah konsep. Yesus itu tidak merubah konsep. Muncul kemudian Kristen dari barat, kok tiba-tiba ada konsep menyembah Yesus. Yang saya pertanyakan, roh apa yang ada dalam diri orang Kristen sedunia sampai akalnya mati, sampai dia menyembah anak orang? Itu loh pertanyaannya. Iya, jadi begini, Bang. Oke, Allah itu sempurna, Bang, ya kan? Dia nggak bisa melihat dosa, Bang. Gitu loh. Sekarang saya tanya Bang Zuma. Bang Zuma pernah nggak berbohong seumur hidup? Pasti. Sekali. Oke, Bang Zuma pernah nggak mencuri? Pasti. Waktu kecil. Nah, sekarang saya tanya, kalau yang besar juga sekarang adil, saya pernah, Mas. Dalam keadaan dewasa gini pernah mencuri. Jujur saya, mencuri hati seorang wanita. Jujur. Terus apa lagi? Kalau Tuhan yang adil, Dia harus menghakimi dosa, ya kan? Dia harus menghakimi dosa, Bang. Mau dosa kecil kayak atau dosa besar, Dia harus menghakimi dosa itu. Gitu loh. Nah, karena semua manusia sudah pernah berbohong, mencuri, maka nggak ada lagi yang bisa masuk ke dalam surga. Makanya Dia kirim anaknya, Yesus Kristus, menjadi manusia, menjalani hidup yang tidak pernah berbohong. Kalau itu, mencuri. Nah, setelah Dia lakukan itu, Allah berkenan, Dia terima persembahan Dia di atas kayu salib. Maka barang siapa yang ikut Dia sekarang, itu kita di balik salibnya. Saudaraku, jadi kalau ikut Yesus itu beda. Ikut Yesus mah silakan aja ikut, ayo semuanya. Saya menyeru kepada penduduk Indonesia, ayo ikut Yesus, ayo. Tapi bukan itu yang jadi permasalahan, Cak Ayu. Yang menjadi permasalahan ini adalah orang-orang Kristen ini menyembah Yesus itu, siapa yang mempengaruhinya, siapa yang memerintahkannya. Kalau dia adalah anak Tuhan, dia adalah utusan Tuhan, oke. Ini yang jadi masalah ini adalah menyembah, mempertuhankan anak Maria itu. Roh apa yang mengajarkan ini? Elohim kagak, Yesus kagak. Lalu roh apa yang mengajarkan kalian menyembah kepada anak orang? Itu loh permasalahannya. Iya, Bang. Silakan. Jadi gini, yang Bang Zuma belum dapat itu adalah bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Saya tahu kalau Bang Zuma kan mengertinya Yesus itu adalah nabi. Tapi Yesus itu adalah Tuhan. Oke, menurut saudara, Tuhan dalam perspektif apa ini? Tuhan atau pencipta langit dan bumi? Pencipta langit dan bumi. Nah, ini yang saya tanya. Roh apa yang mengajarkan dan menuntun lisan Anda mengatakan Yesus itu adalah pencipta langit dan bumi sampai Anda tuhankan? Roh apa? Kudus, Bang. Di mana tertulis? Kalau Roh Kudus itu kan berarti Tuhan kan? Yes. Dari Tuhan kan? Betul. Nah, di mana Roh Kudus tertulis mengajarkan menyembah kepada anak Maria? Silakan. Baik, Bang. Jadi kalau kita buka Alkitab pada ayat yang pertama, pada mulanya adalah firman. Nah, firman ini adalah Yesus, Bang. Dialah yang menjelma menjadi manusia, gitu loh, Bang. Jadi ketika kita buka Alkitab, pada awalnya adalah firman. Firman bersama-sama dengan Allah. Nah, dialah yang kemudian datang ke dunia ini, firman itu. Gitu loh. Gitu, Bang. Iya, yang mengajarkan Anda menyembah kepada firman ini siapa? Itu loh pertanyaan saya. Ya, karena
perintah dari Bapa kan, maksudnya Bapa itu Mana? Tunjukkan kepada saya. kepada dia yang Coba tunjukkan kepada saya. Mana perintah dari Bapa menyembah kepada anak orang yang adalah anak Maria utusannya? Mana? Oke. Baik. Karena Tuhan begitu mengasihi dunia, ia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Barang siapa yang percaya kepada Percaya. dia, kekal. Ya, percaya, betul Bang. Percaya sebagai apa? Percaya sebagai anak atau percaya sebagai bapak? Sebagai anak. Nah, kenapa disembah? Itu yang saya tanya. Yang kutanya itu kenapa disembah sang anak ini? Bukankah yang menjadi sembahan Yesus itu sang bapak? Makanya muncul pertanyaan, yang mengajarin Kristen ini sok-sokan menyembah anak orang ini siapa? Ya, jadi kalau abang lihat itu kan Tuhan Yesus bilang, kalau kamu lihat saya, kamu udah lihat Bapa. Jadi Bapa, Roh Kudus, dan Putra itu Tritunggal, Bang. Satu dia, Bang. Lagi-lagi siapa melihat aku, siapa melihat Bapa. Ya. Artinya yang ngajarin ente mempersamakan Bapa dan Yesus itu siapa? Ya firman Tuhan, Bang. Dia kan udah bilang, Bang. Barang siapa melihat aku sudah melihat Bapa. Barang siapa membunuh aku sama seperti membunuh Bapa. Ya betul. Berarti Tuhan pernah dibunuh. Ya Bapak itu sendiri yang, makanya Bang, ini nggak bisa dimengerti dengan otak kita yang Nah kecil. ini dia, nggak bisa dimengerti oleh otak kita. Justru di sinilah pekerjaan roh jahat itu. Siapa bilang kemudian orang tidak bisa mengerti tentang Tuhan? Siapa bilang? Justru kalau menuhankan Yesus, itulah otak kaku, beku, tidak mengerti. Tuhan itu tak nampak oleh mata kita, suaranya tak bisa didengar, selesai. Dan Tuhan itu ada, itu masuk akal. Maka sekarang Tuhan, sabar, justru Tuhan menjadi bayi, dibunuh orang, itu yang tak masuk akal. Maka muncul pertanyaan, roh apa yang ada dalam diri Anda sampai setega itu mempertuhankan makhluk Tuhan? Tuhan dipensiunkan, yang dituhankan utusan Tuhan. Itu roh apa yang ada dalam diri Anda? Saya yakin 100% Roh Kudus, Bang. Kalau Roh Kudus berarti tertulis dong firman Tuhannya. Mana? Sekarang gini, Bang. Loh kok jadi sekarang? Yang saya minta, kalau Anda mengatakan saya yakin Roh Kudus, oke, bantu kami untuk percaya itu. Mana dalilnya? Karena Yesus mengatakan di dalam Yohanes 16 bahwa roh kebenaran itu tidak akan berkata-kata, melainkan apa yang didengarkan itu yang disampaikan. Please, tolong tunjukkan. Yesus pun mengaku dalam Matius 28 nomor 20, ajarlah mereka melakukan segala apa yang kuperintahkan kepadamu. Mana perintah Yesus menyembah dirinya? Boleh saya ditunjukkan? Kalau tidak ada, berarti itu adalah roh jahat. Silakan. Ayo silakan Bang. Karena yang saya tahu, apa orang Kristen itu hanya berangan-angan. Ya apa bedanya percaya dengan menyembah gitu aja? Oh beda. Percaya kepada Jokowi dan menyembah kepada Jokowi itu berbeda, Bung. Sama. Anda percaya kepada Jokowi dan menyembah Jokowi itu sama? Sama. Oh gitu. Roh apa yang mengajarkan Anda sampai Anda tega gitu mempertontonkan jasad Anda dewasa, tapi jawaban Anda kekanak-kanakan? Percaya ini adalah uang, berarti uang ini adalah Tuhan. Itu gimana ceritanya? Karena Anda percaya uang itu berharga, maka Anda menyembah uang itu, maka uang itu memperbudak begitu. Anda. Jadi selama ini nilai penyembahan terhadap Yesus itu karena Anda percaya dia adalah utusan Tuhan gitu. Gimana sekali lagi? Nilai penyembahan yang Anda maksud terhadap Yesus karena Anda percaya dengan Yesus bahwa Yesus itu adalah utusan Tuhan gitu. Betul. Nah, disitulah sesatnya. Yesus mengatakan di dalam Yohanes 11 nomor 42, dia mengatakan agar mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Yesus mau dipercaya sebagai utusan Tuhan atau Tuhan? Jadi Bang gini Bang. Bung, pertanyaan saya tolong dipuaskan saya ketika saya bertanya. Ya. Yesus mau dipercaya sebagai Tuhan atau mau dipercaya sebagai utusan Tuhan?
dipercaya sebagai Tuhan. Di mana dalilnya? Dalilnya, kenapa dia harus dipercaya sebagai Saya tidak tanya kenapa. Yang saya tanya mana dalilnya. Karena Yesus yang harus berkata, bukan Anda. Anda berbicara mengenai melalui roh yang ada dalam diri Anda. Sedangkan itu yang akan kita diagnosa. Anda ini kerasukan apa? Oke. Nah sekarang saya tanya, Yesus mau dia dipercaya sebagai utusan Tuhan atau Yesus mau dipercaya sebagai Tuhan? Silakan. Dia diutus oleh Bapa. Kemudian setelah dia selesai, dia kembali ke sebelah kanan Bapa, maka dia menjadi Tuhan kembali. Itu bisikan roh yang ada dalam diri Anda. Ini sedang terindikasi dan diagnosa saya kan di awal. Anda kerasukan roh jahat. Untuk supaya saya salah, saya mendeteksi itu dengan mengatakan, mana keinginan Yesus agar kita percaya dia adalah Tuhan. Mana? Sedangkan Yohanes 11:42, Yesus menyatakan dirinya kepada orang yang banyak, supaya orang yang banyak ini percaya kepada diriku, bahwa aku adalah utusan Tuhan. Yesus mau dipercaya agar dia dianggap sebagai utusan Tuhan. Datanglah saudara Kristenku dari barat mengatakan Yesus itu Tuhan. Boleh dong saya minta kemudian sesuai dengan diagnosa Al-Quran dan juga apa yang kami uraikan sebagai apologet Islam, orang-orang Kristen menyembah Yesus karena orang Kristen kerasukan roh jahat. Supaya kami salah, tolong tunjukkan pengakuan Yesus dia datang untuk dipercayai bahwa dia adalah Tuhan. Silakan. Dia berkata, akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada yang ke Bapa tanpa melalui dia. Nah, berarti tujuan di situ Yesus atau Bapak? Bapak. Bukan Yesus. Maksudnya tujuan apa dulu nih? Lah, Yesus sendiri, Anda yang menyajikan data Yohanes 14 nomor 6, Anda juga yang bertanya ke aku, kan lucu. Anda mengatakan, akulah jalan, akulah kebenaran, akulah hidup. Tidak ada yang sampai kepada. Ya. Sekarang yang mana yang jalan, yang mana yang tujuan? Makanya Bang, ini barang nggak bisa dimengerti seperti yang sekarang ketika Anda tidak mampu menjabarkan dengan jujur. Mampu menjabarkan, tapi Bang Zuma harus kasih saya waktu dong. Sekarang kalau Anda mampu menjabarkan, tolong, menurut Yesus dia mau dipercaya sebagai utusan Tuhan atau Tuhan? Dia adalah Tuhan itu sendiri. Nah, ini yang sedang kita indikasikan Anda kerasukan roh jahat. Tadi sudah berulang, sudah berulang loh pertanyaan saya, sudah berulang loh. Di dalam Yohanes, saudaraku, di dalam Yohanes 11, sekali lagi saya katakan, Yohanes 11 nomor 42, Yesus menyatakan dirinya. Dengan sangat tegas dia mengatakan, aku tahu. Dia sedang berbicara dengan Tuhan nih, dengan Bapak yang mengutus dia. Apa yang dia katakan? Aku tahu, wahai Bapak, bahwa engkau selalu mendengarkan aku. Tetapi oleh karena orang banyak yang berdiri di sini mengelilingi aku mengatakannya kepada mereka supaya mereka percaya. Supaya mereka percaya. Apa itu? Supaya mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Yesus mau agar orang percaya bahwa dia adalah utusan Bapa. Itu keinginan Yesus, agar orang-orang percaya bahwa dia adalah utusan Bapa. Pertanyaan saya, dari mana dan roh apa yang mengajarkan Anda dengan mengatakan Yesus mau dikenal sebagai Tuhan? Roh apa yang mengajarkan Anda sedangkan Yesus tidak mengatakan itu? Berarti ada kekuatan dalam diri Anda yang mengajarkan hal lain, yang menuntun darah daging Anda sampai lisan Anda menorehkan sesuatu yang tidak berdasar terhadap penyampaian Yesus. Pertanyaan saya. Kalau Abang bilang ada roh jahat, ya sekarang Abang doakan aja biar roh jahatnya itu keluar, ya kan? Subhanallah. Poinnya sebenarnya tanpa doa, tapi ikuti nasihat Yesus. Berhenti menuhankan, percayai dia sebagai utusan Tuhan, selesai. Kalau Yesus kita dudukkan sebagai utusan Tuhan, maka berarti ada Tuhan yang lain daripada Yesus. Baca Yohanes 17 nomor 3 kalau gitu. Hidup kekal itu adalah mereka mengenal engkau satu-satunya dan mengenal Yesus sebagai apa? Utusan.
Itu baru hidup kekal. Tapi kalau Anda menuhankan Yesus, itu konsep dari mana dan akan kemana perginya Anda nanti setelah kehidupan ini? Sementara Yesus tidak mengajarkan itu. Coba, Yesus mengatakan apa? Sema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Ahad. Islam mengatakan apa? Qul huwallahu ahad. Yesus, Islam sama-sama mengajarkan Qul huwallahu ahad, Adonai Eloheinu, Adonai Ahad. Bagaimana dengan saudara Kristen? Oh tidak. Tuhan itu 3 pribadi. Salah satunya adalah Yesus. Nah ini, roh apa yang mengajarkan itu? Ke gereja hari Minggu memuji Yesus, menyembah Yesus. Itu roh apa yang ngajarin itu? Sedangkan Yesus sendiri ketika dia berdakwah di tengah-tengah Bani Israel, oh Tuhan katanya, aku berkata dan aku tahu bahwa engkau selalu mendengarkan aku, wahai Bapa. Tetapi oleh karena orang banyak yang berdiri di sini mengelilingi aku mengatakan semua ajaranmu supaya mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Berarti Yesus alaihissalam, Isa alaihissalam mau agar dipercayai kalau dia itu adalah Rasulullah. Muncul saudara-saudara kita Kristen dari barat justru mempercayai Yesus itu adalah Allah itu sendiri. Siapa yang salah? Siapa yang keliru? Saya kira begitu dari saya, Bung. Pikirkan, renungkan. Sebenarnya saya ini menapaki hidup sebagai Kristen, menyembah Yesus ini roh apa yang mempengaruhi saya? Sedangkan Yesus mengajarkan dirinya hanya utusan. Hebat orang Islam itu tidak beragama Kristen, tetapi mendudukkan Yesus itu sebagai utusan. Lah kami sendiri orang Kristen, ngaku-ngaku sebagai pengikut, tapi kok malah menuhankan? Coba Anda renungkan. Renungkan sekali lagi dan renungkan sekali lagi. Silakan. Karena Abang Zuma udah melakukan ini, Bang Zuma nggak akan pernah lagi dibukakan mengenai ini gitu loh. Jadi Bang Zuma bisa putar sampai kemana-mana, tapi nggak akan bisa pernah mengerti Injil itu. Gitu sekarang loh. Injil yang mana yang Anda pakai? Mengerti Injil ini itu harus Roh Kudus yang membukakan. Gitu loh. Kalau Roh Kudus, Bung, kalau Roh Kudus kata Yesus, dia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri. Apa yang didengarkan itu yang disampaikan. Sekarang permasalahannya, mana dari Elohim yang tersampaikan kepada Roh Kudus Anda, roh yang ada dalam diri Anda, yang menuntun Anda kemudian menyembah kepada Yesus. Kalau Roh Kudus menuntun Anda menyembah Yesus, berarti ajaran Roh Kudus dan ajaran Yesus bertentangan. Ayo. Jadi pertama, Tuhan Yesus itu bukan datang untuk disembah, tapi dia datang untuk mencari orang berdosa yang mau menerima pengampunan dosa. Dengan cara? Itu. Dengan cara percaya kepada dia, dengan iman percaya apa yang dia lakukan di atas kayu salib sudah menyelesaikan. Percaya kepada dia bahwa dia adalah hati-hati. Hati-hati Bang, Yesus berpesan kepada pengikutnya, waspadalah kepada serigala yang nyamar domba. Ngaku-ngaku pengikut tapi bukan pengikut. Hati-hati, kata Yesus. Itu ucapan Yesus kepada muridnya. Hati-hati, akan muncul banyak orang ngaku-ngaku membawa namaku, tapi sesungguhnya mereka adalah penyesat. Baca Lukas 21 nomor 8. Kalianlah ini yang disinggung. Banyak penyesat datang akan membawa-bawa namaku dan mengatakan, akulah dia. Jangan kau percaya, kata Yesus. Ayo. Tentu dong, ketika saya umat Islam berbicara mengenai Allah yang membackup saya kitab suci Al-Quran. Ketika saya berbicara tentang Rasulullah yang membackup saya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika saya berbicara tentang Al-Quran yang membackup saya kemudian adalah Al-Quran. Ketika saya berbicara mengenai Islam, maka dinul Islam yang membackup saya. Anehnya, ketika Anda berbicara mengenai Yesus, Yesus lepas tangan. Belum lagi di penghakiman Yesus sudah lepas tangan. Aku tanya, mana ucapan Yesus? Mana ucapan Roh Kudus? Sembahlah Yesus. Yesus lepas tangan. Anda tak mampu. Anda hanya mengatakan, oh, Anda tidak akan sampai ke situ, Bang Zuma. Anda hanya akan mutar-mutar di sini karena Anda tidak memiliki Roh Kudus. Kawan, Bang Zuma pikirlah, kalau Bang Zuma ya kan bertuhan, mungkin nggak Bang Zuma berkata seperti itu? Ya kan ini udah dari buahnya udah kelihatan Bang Zuma. Dari buahnya kau akan mengatakan, Yesus mengatakan. Melakukan apa-apa gitu loh. Dari buahnya kata Yesus kan. Nah sekarang dari buahnya terlihat jelas Anda mempertuhankan Yesus. Berarti setiap hari Anda memanggil Yesus itu dengan panggilan apa? Ya, Nyuhang. Nyuhang kan? Panggilan Tuhan Yesus kan?
panggilan Yohan kan. Baca Matius 7 nomor 15 sampai 23. Yang diusir di sana yang memanggil Yesus nabi, yang memanggil Yesus rasul, atau yang memanggil Yesus Tuhan. Baca. Enyahlah daripadaku, aku tak mengenal engkau, kalian semua adalah pembuat kejahatan. Matius 7 nomor 15 sampai nomor 23. Yang diusir yang memanggil dia rasul selayaknya kami, atau yang memanggil Tuhan selayaknya Kristen. Sederhana bukan? Bang Zuma tahu pencuri di atas kayu salib? Apa? Pencuri di atas kayu salib tahu? Pencuri di atas tiang kayu salib. Konsep apa lagi nih? Nah, Bang Zuma aja belum tahu Injil, tapi udah mau inin Injil. Injil itu kata dari Al-Quran, tak ada di Bible kata Injil. Nanti di Indonesia baru ada kata Injil. Yang ada di agama Anda itu Evangelion, kabar gembira, tapi isinya ternyata kabar buruk. Coba. Kenapa larinya ke penyaliban? Apa hubungannya? Yang kita tanya ini, Yesus mau dipercaya sebagai apa? Utusan Tuhan atau Tuhan? Anak manusia berhak untuk mengampuni dosa, Bang. Ngerti nggak? Yesus berhak mengampuni dosa. Yes. Dalilnya ada pengakuannya dari Yesus? Ada firmannya kok. Silakan Anda tunjukkan kepada saya. Justru Yesus mengatakan apa? Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tak tahu apa yang mereka lakukan. Ayo. Mana? Yesus bukan orang bisu. Dia yang mampu mengatakan kalau itu benar. Tapi kenapa Anda mengatakan sesuatu yang jauh menjangkali daripada pengajaran Yesus kepada Bani Israel? Yesus mengatakan, Yohanes 12 nomor 49, aku tidak berkata-kata dari diriku sendiri. Apa yang aku katakan, aku mengatakan yang aku. Orang agama Islam seperti abang yang buahnya itu benar-benar busuk, menghina orang, mempermalukan orang. Kenapa jadi nangis ini? Apakah nangis? Apakah abang bangga? Apakah bangga? Ya kalau masih cengeng jangan naik, bro. Kenapa jadi nangis, Bung? Seperti itu. Nabi Isa alaihissalam mengatakan dirinya dalam Al-Quran, ini Abdullah ataniyal kitab nyanyi doang. Nyanyi-nyanyi. Waja'alani nabiyyin. Tapi dia mengatakan dirinya seperti itu. Di dalam Bible juga dia mengatakan seperti itu. Tapi abang nggak ngaku. Iya kan? Kenapa jadi nangis? Kenapa nangis? Aduh, kasihan. Coba abang lihat. Abang Bang Juma, tanggung jawab Bang Juma. Nah orang dibikin nangis. Kenapa jadi nangis, Cak Ayu? Saya cuman bertanya, roh apa yang menuntun Anda menyembah anak orang? Sedangkan anak orang ini ketika datang di tengah-tengah Bani Israel mau dipercaya hanya sebagai utusan Tuhan saja. Tahu, Injil itu adalah ya dan amin. Kalau Injil itu ya dan amin, mana ucapan Yesus? Dia adalah Tuhan itu sendiri. Mana ucapannya? Yes. Mana ucapannya? Dari Injilnya mana? Baca sendirilah, Bang, kan ada mata, Bang. Allahu Akbar, Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah. Coba biarkan dia menangis, kita mau dengerin. Beragama tapi abang seperti itu, ya kan? Itu, Bang. Justru ini wujud kasih sayang saya kepada kalian, sampai saya tidak membiarkan kalian masuk ke dalam neraka yang menyala-nyala. Lah, sebaliknya saya malah takut abang yang masuk neraka. Gimana tuh, Bang? Coba tunjukkan dalilnya di mana orang Islam masuk neraka, baik dari Bible maupun dari Al-Quran. Dan saya akan tunjukkan baik Bible maupun Al-Quran menerangkan orang Kristen masuk neraka. Silakan. Saya mau tunjukkan dari kelakuan Anda sendiri aja sudah kelihatan, Bang, gitu loh. Apa? Mana dalilnya? Jangan cuma bisa nangis, Cak Ayu. Dalil Islam masuk neraka.
di Bible dan di dalam Al-Quran. Tunjukkan. Kita taruhan nih sekarang. Dan saya akan tunjukkan bahwa orang Kristen baik Al-Quran maupun di Bible adalah penghuni neraka kekal. Ayo, mari kita taruhan. Jangan mempernaikkan firman Tuhan hanya untuk sepiring nasi, Bang. Justru ente yang permainkan firman yang ada dalam kitab ente sendiri. Yesus mengajarkan dirinya cuma utusan. Ente mengatakan dia adalah Tuhan pencipta langit dan bumi. Jangan lakukan itu, Bang. Itu dosa yang sangat-sangat berat, Bang. Udahlah. Ini pasien dari mana? Jangan nangis, tuh. Ya Rabbana, ya Rabbana. Aduh, kasihan anak orang. Ya ambil alih dulu. Bro, sekarang dengarkan dulu topiknya apa. Kan gitu ya. Bisa nggak Anda menjawab pertanyaan kalau ditanya? Bisa? Pakai data ya. Boleh? Jangan nangis. Oke. Saya mau nangis dulu, Bang. Jangan nangis dulu lah, Bang. Tisu mahal loh. Tisu mahal, Bang. Bang Juma sih, anak orang bikin nangis. Tapi di TikTok kan tisunya beli 2. Bang Juma ini sambil ngobrol anak orang apa injek kakinya apa gimana Bang Juma? Injek. Enggak, abang ini kalau masih punya akal sehat insya Allah akan sampai kepada hidayah. Insya Allah. Udahlah, Bang, nggak usah sok gitulah, Bang. Ya kita nangis. Kita edukasi orang Kristen di luar sana. Saya manusia. Karena dari diskusi ini pasti banyak yang akan bersyahadat, tuh. Betul. Silakan Anda menolak, silakan Anda kemudian berkeras hati. Tapi pada faktanya ketika Anda ditanya, roh apa yang membimbing Anda menyembah anak orang? Roh Kudus. Kalau Roh Kudus berarti ada dalilnya dong. Saya ulang berapa kali lagi? Kalau Roh Kudus tentu ada dalilnya dong. Sekarang apa yang bisa membedakan kami melihat orang Kristen ini menyembah anak Maria, bahwa yang memimpin mereka menyembah, yang mengajak mereka, mengajarkan mereka kemudian menyembah anak Maria itu adalah Roh Kudus atau roh setan? Apa yang bisa menjadikan acuannya? Apa yang bisa menjadi penilai bahwa yang merasuki kalian itu adalah Roh Kudus atau roh setan? Apa yang menjadi acuan penilaiannya? Dengarkan. Yang menjadi acuan penilaiannya adalah bukan Anda. Yang menjadi acuan penilainya itu adalah Bible-mu sendiri, ucapan Yesus dan juga Al-Quran. Al-Quran kami mengatakan bahwa yang mereka sembah selain daripada Allah itu adalah inasan, setan, iblis. Itu Al-Quran yang mengatakan itu. Lalu kami harus menerima pengajaran dari mana lagi tentang itu? Al-Quran yang mengatakan itu kok. Wa idza husyiran nasu kanu lahum a'da wa kanu bi ibadatihim kafirin. Apabila manusia dikumpulkan pada hari kiamat, sembahan-sembahan itu menjadi musuh mereka dan mengingkari pemujaan-pemujaan yang mereka lakukan kepadanya. Nah, Al-Quran mengatakan itu. Nah, Bible mengatakan itu juga. Kalian akan diusir. Yang menyembah Yesus akan diusir. Yang memanggil Yesus Tuhan akan diusir. Matius 7, 15 sampai nomor 23. Maka muncul pertanyaan, roh apa yang ada di dalam diri Anda yang begitu keras kepala sampai mengajarin Anda menyembah anak orang, sementara Bible mengatakan yang menyembah anak orang ini akan diusir, tapi Anda ngotot menyembahnya. Roh apa yang sedang bercengkrama di dalam kepala Anda? Itu loh pertanyaan saya. Lanjut. 2 orang sudah jadi korban kekejaman Bang Juma. Tapi baru kali ini loh, bener-bener nangis loh, baru kali ini loh. Nangis beneran loh. Tadi malam tuh ada yang nangis juga tuh. Ku dengarkan suaranya kan nangis. Ya kalau ini bener diakui dirinya nangis gitu loh. Astagfirullahaladzim. Padahal itu tadi itu kayak Jack Sembiring membedah tentang Bible. Jadi mengajak orang tentang Kristen. Dan dia itu adalah TikToker kekristenan. Jadi dia membela kekristenan bahwa agama yang benar itu Kristen. Itu orangnya tuh. Berarti benarlah Al-Quran. Wa ikhwanuhum yamuddunahum fil ghayyi tsumma la yuksirun. Saudara setan itu adalah orang kafir. Mereka akan saling membantu menyesatkan manusia dan tidak akan bosan untuk menyesatkan.
Benarlah berarti. Kerja samai. Macalat deh nih bunda. Keren. Macalat besi. Makoniro kapang, Bapak Ibu sekalian silakan. Tar dulu dong. Saya ulang kembali ya, baru kali ini saya mendengarkan benar-benar orang nangis loh. Pertanyaan saya, Banyuma ini nginjak kaki orang apa gimana sih? Susah Bang Handi. Saya pernah bercerita. Dulu benar. Gak nyangka dia itu Biblenya dikuliti. Nah, saya juga pernah mengalami offline. Pernah kuceritakan, lulusan S2 teologi, saya bertemu dengan dia. Dia bawa Bible, saya tangan kosong. Cerita kayak begini tadi. Wak, sampai dia nangis. Mau banting meja malu karena dia di mall. Bayangkan dari jam 9 apa jam 10 pagi itu sampai tutup mall. Jam berapa kalau mall tutup? Di atas jam 12 malam, coy. Iya, jam 12. Nah, begitu saya pamit, tunggu dulu Pak. Tunggu dulu, tadi kita bilang begini, tunggu dulu Pak. Ya saya jelaskan lagi. Bukannya dia bisa bernapas, malah dia tambah tercekek dengan Bible. Karena musuh terberat Bible orang Kristen itu bukan kita. Biblenya, musuh terberatnya itu adalah Yesus. Musuh paling berat yang tidak bisa dikalahkan oleh Kristen itu adalah Yesus. Tidak bisa mereka lawan karena mereka hanya beriman kepada Yesus, percaya kepada Yesus sesuai dengan ajaran nenek moyang, bukan sesuai dengan ajaran Yesus. Ini buktinya tadi, benar-benar nangis bukan? Kalau saya tadi mengamati itu Banyuma, yang membuat dia nangis itu benar-benar dia terkunci di dalam. Terguncang. Dia terkunci dulu, nggak bisa menjawab, terguncang bahwa benar-benar dia tidak bisa membuktikan kalau dia sembah itu Tuhan. Yesus itu Tuhan di situ. Pertanyaan beruntun, argumentasi beruntun, dia hanya meresapi bahwa Bang Juma ini kok mengganggu iman saya. Nah itu dia. Itu kok iman saya Anda ganggu, padahal itu iman saya. Tolong maklumi saya. Memang nggak bisa menjelaskan kalau Yesus itu Tuhan. Tapi saya dari kecil udah mengimani Yesus Tuhan. Jangan ganggu imanku. Nah disitulah dia nangis Bang Juma. Iya. Disitulah dia nangis. Iya betul. Ya, tapi kalau dibilang iblis, Bunda iblis saja heran nih. Coba besari. Jangan begitu iblis Bunda, nggak bisa. Ini live di YouTube mengganggu Bunda, nggak boleh. Ya. Mengganggu YouTube itu. Kata iblis, loh ternyata yang dulu ku gendong tuh jadi Tuhan. Itu heran. Iblis saja heran. Jadi ternyata yang dulu nih, ternyata yang ku gendong, yang pernah aku gendong ke padang gurun, sekarang dijadikan Tuhan. Iblis heran nih. Itu disambut dulu yang baru datang tuh. Iya, sebentar ya, saya ulangi kembali ya. Jadi jangan disalah dulu, biar Banyuma dulu yang respon nih. Bahwa selama ini memang Banyuma itu banyak dikejar-kejar oleh mereka. Banyuma memberikan argumentasi data by data, baik di Al-Quran maupun di Bible. Tapi mereka ini silih berganti datang ke Banyuma, ingin membuktikan bahwa imannya itu benar. Ternyata hanya menyodorkan iman semata, tidak bisa membuktikan by data. Artinya ini imani saja. Inilah yang sering diserang Banyuma, tapi serangannya argumentasinya mantap. Artinya silih berganti nangis. Mudah-mudahan tangisannya malam ini bisa merubah imannya kembali iman yang masuk akal. Untuk itu Banyuma terus berjuang, jangan sampai berhenti. Itu kira-kira. Iya Bang Andi. Makanya beli skinkerku ya. Insya Allah. Pesan sama Sadli langsung ya kawannya. Oke, yang 3.000 lebih ya, silakan pesan skincare. Saya kasih tahu ya di bawah ini netizen. Kenapa kalian panas sekali kalau aku ngomong? Kampret kalian ya, lanjut. Oke, kita sambut lagi ya. Ini ada ada presiden apa nih? Selamat malam. Assalamualaikum. Presiden. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wahaba Banyuma, kenapa Jumi Aceh? Iya baik Bang, baik. Masya Allah. Udah ya, saya turun ya. Assalamualaikum. Ya, makasih. Sehat selalu ya Bang. Allah. Terima kasih Banyuma. Sama-sama Bang. Salam sama keluarga Bang. Mora. Kita sama Mora. Assalamualaikum, selamat malam. Kristen Muslim, Mora.
Malam. Kristen ya Bang, silakan. Ya, dari tadi saya dengar ya tentang iman seseorang ya. Enggak, topiknya begini. Menurut topik tadi Bang, izin ya Bang, ya, habis ini baru Abang ngomong supaya gak kemana-mana. Topiknya malam ini biar fokus bahwa roh apa di dalam diri Anda mendasari terus mempengaruhi Anda menuhankan anak manusia yang namanya Yesus. Itu topiknya Bang, silakan. Kami tidak menuhankan manusia. Yang kami tuhankan Tuhan yang menjadi manusia. Dan satu lagi jangan dipotong dulu. Sabar. Biar dulu dia berkomentasi. Ya. Selalu Anda menafsir-nafsir kitab kita yang agama Kristen. Nanti ibaratnya gini, kehendak kita itu nggak boleh dipaksakan kepada orang lain. Anda selalu, saya lihat seperti itu. Jadi kalau iman kami, apalagi iman saya, tidak akan tergoyahkan. Apapun yang Anda katakan, apapun Anda yang dalil yang Anda tunjukkan kepada saya, iman saya tidak akan goyah. Oke, cukup Bang, ditanggapi ya. Sebentar Bunda Rama. Ditanggapi Bang Juma ya Bang ya. Yep. Oke, siap. Iya. Jadi Anda mengatakan menafsir tafsir atau mentafsir-tafsirkan data dalih yang ada di Bible. Sampai pada akhirnya hasil dari tafsiran kami mengatakan bahwa Yesus itu nabi, Yesus itu rasul, Yesus itu tidak dibunuh, Yesus itu tidak digantung, Yesus itu tidak ditelanjangin, Yesus itu tidak ditampar, Yesus itu tidak ditonjok, Yesus itu tidak dibunuh, dan seterusnya. Itu hasil dari tafsiran kami. Adakah bertentangan dengan Bible? Tidak sama sekali. Nah sekarang tafsir Anda, Yesus itu adalah Tuhan yang datang menjadi manusia. Itu ilmu dari mana Anda dapatkan? Dan roh apa yang mengajarkan Anda seperti itu? Elohim tidak, Yesus pun tidak. Mana ada kemudian dalam perjanjian lama diterangkan bahwasanya pencipta langit dan bumi kemudian menjadi makhluk? Sementara di dalam kitabnya orang Yahudi, Tuhan bukan manusia dan bukan anak manusia. Yesus manusia dan anak manusia. Tuhan mengatakan laisa kamitslihi syai'. Tuhan tidak serupa dengan manusia. Itu di Bible perjanjian lama. Sedangkan Yesus sama seperti Bang Suma. Ayo. Yesus mengatakan dia bukan Tuhan. Kisah Para Rasul 22 nomor 9. Apakah engkau Tuhan? Yesus mengatakan no. Saya bukan Tuhan. Saya adalah manusia Yesus dari Nazaret. Coba. Lalu Anda kemudian dengan gigihnya mengatakan apapun yang terjadi aku tidak akan goyah, imanku akan tetap kekeh. Itu berarti nama Anda sudah ada di neraka lebih dulu kalau gitu. Kenapa demikian? Karena tidak ada sedikit pun ajaran Yesus dan tidak ada sedikit pun ajaran orang Yahudi yang mengatakan pencipta langit dan bumi ini menjadi manusia. Tapi kalau Anda ingin membantu roh jahat yang ada pada diri Anda, silakan Anda uraikan kepada saya. Saya ingin tahu selihai apa roh jahat yang bertengker dalam benak saudara, dalam diri saudara itu, sampai menuntun Anda, mematikan akal Anda, sampai Anda jatuh pada penyembahan kepada anak orang. Silakan, buktikan kepada saya. Dari mana ilmu Anda mengatakan bahwa Tuhan menjadi manusia? Silakan. Silakan Bang, dibuka mic-nya Bang. Bang Mora dibuka mic-nya. Tadi saya mute. Ya. Iya. Ya, itu kan iman saya. Gini loh Bang Zuma. Iman Anda dan iman saya kan sudah berbeda. Apabila Anda mau mengimani Injil, Anda siap nggak dibaptis? Hah? Agar saya tidak sedang bergurau, Bung. Saya tanya, itu iman Anda, silakan dengan iman Anda. Tapi ini diskusi, ini forum diskusi. Saya ingin tahu dan orang-orang semua penasaran. Roh apa yang membimbing Anda mengatakan bahwasanya pencipta langit dan bumi menjadi bayi? Itu loh yang saya sedang tanyakan. Silakan Bang, ini bukan pertukaran iman tapi ini diskusi. Silakan Bang. Betul. Ya tetap apa kalau patokan saya Yohanes 1 ayat 1.
Nah, berarti yang ngajarin Anda itu Yohanes kan? Penulis Yohanes kan? Tuhan berfirman kepada Yohanes. Tunjukkan dalilnya. Itu tertulis di mana? Tuhan berfirman kepada Yohanes. Mana dalilnya? Semua para nabi Tuhan. Saya tidak mau terkecoh dengan permainan roh jahat yang ada pada diri Anda. Yang saya minta, mana dalilnya Tuhan berfirman kepada penulis Yohanes? Silakan. Saya tidak ada roh jahat. Kalau tidak ada roh jahat, lalu siapa yang mengajarkan Anda mengatakan pencipta langit dan bumi? Roh kasih karunia. Kalau bukan roh jahat, lalu siapa yang ngajarin ente mengatakan pencipta langit dan bumi menjadi bayi? Kan saya bilang tadi, kalau iman saya dan iman Anda udah berbeda, Anda tidak bisa sampai paham sampai ke situ loh Bang Zuma. Ini justru supaya saya paham, muncul pertanyaan. Roh apa yang bertengker dalam diri Anda yang mengajarkan Anda mengatakan di hadapan saya sampai kuping saya ini merah ketika Anda mengatakan Tuhan pencipta langit dan bumi menjadi orok? Mana dalilnya? Betul Bang Zumat. Gini loh. Aduh. Saya tidak mengimani Quran, Anda pun tidak mengimani Injil. Aduh. Ya, ini saya tidak berbicara mengenai iman loh. Saya bertanya, kalau kami ditanya, roh apa yang mengajarkan Bang Suma menyembah Allah? Saya katakan, Roh Kudus. Mana dalilnya? Saya tunjukkan kemudian An-Nahl ayat 102. Jelas ada dalilnya. Berarti kami punya data. Apa diterangkan kemudian? Qul nazzalahu ruhul qudus min rabbika bil haqq liyuthabbital ladzina amanu wa hudaw wa busyara lil muslimin. Roh Kudus menurunkan Al-Quran itu dari Tuhanmu dengan kebenaran untuk meneguhkan hati orang yang telah beriman dan menjadi petunjuk serta kabar gembira bagi orang-orang yang berserah diri kepada Allah. Jelas, Roh Kudus yang membimbing saya menyembah kepada Allah. Pertanyaan saya, roh apa yang membimbing Anda menyembah anak orang? Yang ada sederhana Roh Kudus bukan? Di Injil loh Bang Zuma. Berarti Anda mulai dipimpin Roh Kudus ya? Loh, saya tanya Anda, roh apa yang membimbing Anda sampai Anda jatuh pada keadaan naif menyembah anak orang? Roh Kudus loh Bang Zuma. Dalilnya mana? Ah? Dalilnya? Waduh.